Nah oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah untuk tema kali ini adalah penyebab kayu tenggelam itu menjadi lembek ya. Jadi saat kita menenggelamkan kayu ke dalam akuarium, misalnya untuk dipakai untuk hiasan aquascape, itu kadang kayunya itu ada yang menjadi lembek ya. Atau misalnya kita cari kayu di sungai, nah kayunya itu memang tenggelam, tetapi kayunya itu apanya itu teksturnya itu lembek. Nah itu banyak faktor ya. Nah salah satunya itu adalah jenis kayunya itu yang tidak diawetkan dengan baik. Jadi sebenarnya hampir semua kayu itu bisa dijadikan hiasan aquascape, namun kadang kita tidak tahu cara untuk mengawetkannya, karena ada memang kayu yang gampang untuk langsung jadi hiasan aquascape, tetapi ada juga yang harus diproses terlebih dahulu. Misalnya seperti kayu-kayu yang pohon-pohon yang berbuah biasanya, seperti pohon mangga misalnya. Nah itu harus diawetkan dulu secara atau memerlukan proses yang sangat lama. Jadi misalnya setelah kita menemukan kayu itu atau kita menebang kayu lah, kemudian kita ambil akarnya, nah itu jangan langsung dimasukkan ke dalam air, tetapi sebaiknya diawetkan dulu, bukan diawetkan, dikeringkan dulu. Jadi kita jemur ke dalam di siang, dijemur dulu maksudnya. Jadi ditaruh di tempat yang kena sinar matahari langsung, mungkin bisa selama berminggu-minggu. Tujuannya agar lapisan di dalamnya ini juga ikut kering, karena di dalamnya ini kemungkinan kan masih banyak cairan, banyak sisa-sisa dari tanaman ini ya. Jadi harus dikeringkan dulu secara detail, jadi sampai kering kerontang sekali. Seperti kita juga mengeringkan misalnya ikan, saat membuat ikan asin itu kan diawetkan, nah itu dikeringkan sampai kering sekali. Nah sama juga dengan ini tumbuhan ini, bekas tumbuhan maksudnya, bekas pohon. Nah harus dikeringkan secara detail, harus secara lama, maksudnya secara lama itu bisa memakan waktu berminggu-minggu. Karena nanti kalau tidak, ketika kita masukkan ke dalam air itu nanti cairan-cairannya yang di sini itu nanti menyebabkan, atau cairan-cairan yang ada di dalam batang pohon ini nanti akan menyebabkan proses pembusukannya itu menjadi lebih cepat. Jadi bukannya memfosil, tetapi malah nanti membusuk. Seperti contohnya ini yang gagal ya. Ini karena ini lembek kalau saya pegang. Ini lembek karena proses pembusukannya itu bukan proses pembusukan, proses pengawetannya itu tidak berjalan dengan baik, karena belum kering itu sudah saya masukkan ke dalam air untuk ditenggelamkan. Jadi makin lama dia nanti makin habis, makin habis. Apalagi ada keong ini kan, nah keong ini nanti suka sekali menghisap, atau ikan sapu-sapu misalnya, dia suka sekali memakan kayu-kayu. Jadi makin lama makin habis. Ini dulunya ada cabangnya di sini, ada cabang juga di sini. Nah makin lama dia makin habis, karena ini proses pengawetannya tidak bagus. Jadi kalau kita pegang ini lembek. Ini biasanya juga ditemukan di sungai. Di sungai itu kan misalnya pohon itu roboh ya, ke sungai. Nah akhirnya dia nanti terendam langsung ke dalam air. Nah makin lama dia makin cepat membusuk. Beda kalau misalnya pohon itu
kering dulu misalnya. Nah pohon itu kan mungkin ada yang nebang kan, nah ada yang nebang kemudian dia itu kering selama berbulan-bulan. Nah setelah kering berbulan-bulan kemudian ada yang membuangnya ke dalam sungai. Nah kemungkinan si pohon itu nanti bisa menjadi fosil, menjadi keras batangnya ketika direndam ke dalam airnya. Contohnya ini keras ini. Jadi ketika kita tekan kayak batu. Jadi ini dikeringkan dulu selama bahkan berbulan-bulan, bukan hanya berminggu-minggu, bisa 3 bulan 4 bulan. Nah baru nanti direndam, karena ini bukan kayu yang memang khusus untuk aquascape. Misalnya kayu rasa mala itu kan memang khusus untuk aquascape, atau kayu apalagi ya contohnya, misalnya kayu mopani misalnya, itu kan memang khusus aquascape. Jadi mungkin untuk proses penenggelamannya itu lebih gampang daripada kayu-kayu yang biasa ya. Nah ini keras juga, jadi kita pegang kayak batu. Jadi ini proses pengawetannya bagus, jadi harus dikeringkan dulu selama mungkin berbulan-bulan sampai rongga-rongga yang ada di dalam ini juga kering. Karena kan kayu kan membawa zat-zat juga ya, zat kambium, zat apa itu, mungkin zat gizi, zat ini itu proteinnya. Nah itu nanti biar ikut habis mengering, nah nanti baru kita tenggelamin. Kalau enggak nanti akan membusuk dari dalam ini, akhirnya nanti menjadi lembek seperti ini. Ini yang dulu percobaan awal-awal itu langsung saya masukkan, ini kayaknya akar pohon mangga. Ini ketika saya temukan langsung saya tenggelamkan. Jadi ini hitungannya gagal, tapi ya jadi makanan untuk keong sekarang. Jadi di sini kan banyak sekali keong-keong kan. Nah nanti disedotin kayunya nih sama si keong-keong tersebut. Dan juga apa itu zat yang keluar dari kayu ini itu kadang tidak habis ya. Misalnya zat tanin, kayu ini kan mengandung zat tanin. Nah dia akan keluar terus biarpun sudah kondisinya kita rendam. Nah nanti keluar lagi, kita rendam, nanti dia akan keluar terus saat taninnya. Seperti juga kayu apa itu, kayu bajaka misalnya kan, kalau kita rebus itu keluar kayak warna merah-merah. Nah sama juga ini, nanti kalau kita rendam nanti zat yang merubah warna air itu pasti akan muncul ya. Nah contohnya ini airnya ini coklat-coklat terus. Jadi ini kayu ini zat taninnya itu sangat keras sekali. Jadi tiap saya rendam pasti airnya berubah. Nah solusinya gimana? Solusinya kalau misalnya ada kayu yang masih mengeluarkan zat tanin seperti ini ya, memakai filter yang canggih yang bisa nanti membuat airnya tuh menjadi jernih ya. Kalau ini kan cuma pakai spong filter, jadi memang menyebabkan ini warnanya coklat-coklat seperti ini airnya. Tapi ini tidak masalah, ini menyehatkan ikan juga saat yang keluar dari ini. Apalagi misalnya ikan-ikan itu memang habitatnya di air yang ber-pH asam. Tapi kalau kita pandang itu kurang bagus karena airnya menjadi coklat-coklat seperti ini ya. Jadi solusinya misalnya kalau misalnya kayunya ini masih mengeluarkan zat yang tidak sedap dipandang, nah itu pakai filter yang canggih ya, pakai pH powerhead, kemudian nanti filternya ngalir itu nanti lama-lama, kemudian dikasih media filter yang bagus, itu nanti lama-lama airnya jernih biarpun kayunya ini sangat keras mengandung zat taninnya. Jadi ini juga bagus nih proses pengeringannya. Jadi ini peninggalan dari teman saya, jadi dia kan sudah pensiun main ikan. Nah, kemudian dikasih ini dulu buat ternak itu.
ikan brasmut kalau nggak salah. Ikan brasmut kan sering masuk ke lubang-lubang, ini kan banyak lubang. Nah, dan juga bagus untuk ikan-ikan yang memang hidupnya di pH rendah, jadi tidak perlu kita kasih daun ketapang dan sebagainya. Nah, dengan adanya kayu-kayu itu sudah sangat menyehatkan buat atau menyenangkan bagi si ikan tersebut. Nah, ini contoh lagi nih yang kemarin itu saya jadikan konten untuk cara menenggelamkan tanaman ya secara alami untuk hiasan akuarium. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Jadi makin lama dia makin menghitam ya. Tapi ini masih agak kurang kalau menurut saya. Dia kalau kita pegang itu masih agak lembek ya. Karena ini memang kurang kurang dalam hal pengeringan. Jadi belum kering sekali langsung saya cemplungin ke dalam galon le mineral tersebut. Jadi itu yang menyebabkan ini kurang keras, tapi ini sudah bagus nih. Nah, di sini masih agak lembek tapi di sini keras. Di sini keras tapi di sekitar sini dia agak lembek. Jadi kemungkinan yang di sini mungkin belum kering sekali. Nah, itu makanya kenapa harus dikeringkan total. Itu waktunya bisa lama banget loh. Kemudian menenggelamkannya juga lama. Jadi kira-kira waktu yang dibutuhkan bisa bulanan, bahkan ada yang sampai tahunan. Contohnya ini sudah tahunan tapi nggak tenggelam ini. Sudah saya taruh di sini nggak pernah tenggelam. Jadi mungkin harus dipaksa ya, ditindis batu atau diikat di batu itu nanti biar proses penenggelamannya tuh cepat. Ini juga saya coba dengan batang kayu biasa ya. Jadi batang kayu yang lurus panjang, tidak artistik. Nah, tetap lama-lama dia nanti juga akan tenggelam. Nah, ini sudah keras ini tidak lembek. Jadi proses pengeringannya bagus. Jadi awalnya dia ngambang kayak gini kan. Ini sebenarnya kayaknya kayu bakar. Jadi saya ambil untuk percobaan. Nah, kemudian saya coba tenggelamin. Nah, akhirnya dia tenggelam. Nanti lama-lama akan menghitam. Setelah tenggelam kayak gini lama-lama akan menghitam, mengfosil ya. Jadi nah, kalau sudah memfosil itu sangat bagus. Jadi dia tidak atau susah sekali untuk hancur ya, karena sudah membatu. Nah, ini kayu yang saya temukan dulu di sungai ya, di sungai di Kalimantan. Jadi banyak kayu di sana, tetapi yang tenggelam itu rata-rata kebanyakan yang lembek ya. Nah, lembek itu kemungkinan karena itu tadi belum kering sudah tenggelam di dalam air. Sebenarnya biasanya kalau kalau kayu yang sudah tenggelam biasanya dia atau yang sudah membatu keras itu biasanya dia tuh ada di dalam sungainya. Jadi jarang sekali dia ikut hanyut ke pinggir-pinggir sungai. Jadi ini ada di tengah-tengah sungai ya. Jadi dia ini bentuknya keras banget kalau saya pegang. Nah, ini keras banget dan sudah menghitam. Ini sudah kayak batu. Jadi ini sudah cocok untuk hiasan akuarium karena saat taninnya pun sudah hilang. Jadi ini kan karena proses penenggelaman yang alami itu, jadi mungkin sudah bertahun-tahun bahkan. Nah, mungkin makin lama saat taninya tuh hilang habis. Jadi ketika saya cemplungkan di sini ke dalam akuarium walaupun tanpa filter, nah tetap jernih seperti ini, tidak ada warna kecoklat-coklatan. Beda dengan yang ini kan. Nah, ini masih muncul warna kecoklat-coklatan karena ini belum bersih total. Saat taninya tuh masih ada. Apalagi ini kayunya besar ya. Jadi mungkin butuh waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menghilangkan saat taninya ini. Nah, ini juga kayu yang baru tenggelam ini. Ini juga lama sekali, ini mungkin sekitar 5 bulan atau 6 bulan itu baru
tenggelam. Jadi setelah dikeringkan berbulan-bulan, misalnya 3 bulan 4 bulan, baru saya masukkan ke dalam air. Nah ini lambat laun dia tenggelam juga akhirnya. Nah ini juga tenggelam juga. Jadi proses penenggelamannya itu sangat lama sekali. Jadi yang kita butuhkan itu kesabaran. Jadi yang pertama kita cari kayunya dulu, kemudian kita cek ini kayunya bisa kita pakai atau enggak. Misalnya kalau kayu pohon pepaya misalnya, nah itu pasti nggak bisa karena teksturnya beda. Nah misalnya kalau seperti pohon mangga, pohon rambutan itu masih bisa, tetapi prosesnya itu memang agak lama. Jadi harus dijemur dulu sampai kering dalam-dalamnya. Itu bisa memakan waktu berbulan-bulan. Nah kemudian baru kita masukkan ke dalam air. Itu saja untuk proses penenggelaman sama menghilangkan zat taninnya dulu. Jadi bisa seminggu sekali dibuang airnya. Misalnya kayunya itu ada di ember ya. Nah dia masih ngambang posisinya, itu seminggu sekali dibuang airnya, masukkan lagi air baru, kemudian seminggu sekali dibuang, karena itu pasti airnya akan berwarna kecoklat-coklatan, kemudian tidak cocok untuk ikan. Kalau kita cemplungin ikan itu pasti ikannya akan mati karena masih ada sisa-sisa getah juga, getah-getah atau sesuatu yang mungkin berbahaya bagi ikan. Jadi biasanya yang muncul di dalam ember yang ada kayunya itu, kayu yang sedang saya proses untuk penenggelaman itu, biasanya hanya jentik nyamuk. Maka dari itu harus dibuang airnya ya, sekitar seminggu sekali atau seminggu 2 kali kalau mau lebih bagus lagi. Jadi memang tidak serta-merta kayu itu akan langsung tenggelam ya, kecuali kalau di semen. Nah itu bisa, kalau di semen diikat batu, nah itu bisa. Tapi kalau untuk proses alami agak lama. Nah contohnya ini proses alami ini agak lama. Nah nanti pasti akan juga muncul warna-warna coklat ini seperti ini. Ini warna coklat-coklat ini karena memang zat taninnya ini masih ada. Jadi sangat, kalau dilihat itu sangat mengganggu pemandangan kalau yang tidak suka dengan warna air yang kecoklatan. Nah jadi itu saja. Jadi untuk menenggelamkan atau membuat kayu itu menjadi tenggelam itu memang memerlukan waktu yang lama ya. Jadi intinya itu, terutama untuk kayu-kayu yang memang bukan spesialis untuk aquascape, tetapi dipaksa untuk menjadi kayu aquascape. Nah oleh karena itu kenapa harga kayu-kayu tenggelam itu lebih mahal dari kayu-kayu yang posisinya itu belum tenggelam ya. Jadi harganya bisa berkali-kali lipat, apalagi kalau yang kayunya itu mempunyai tekstur atau estetik lah, seninya tinggi. Misalnya kayak kayu yang di belakang itu kan, nah itu mungkin lebih bagus ya daripada kayu yang cuma lurus kayak gini kan. Nah itu biasanya lebih mahal kayu yang bentuknya estetik, yang menyeni, daripada yang kayu-kayu yang cuma bentuknya lurus biasa kayak gini. Jadi itu saja untuk tema kali ini. Oke, terima kasih sudah menyimak. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.